Salah satu petarung Muay Thai yang kini sedang naik daun menjadikan Rotang kini mulai banyak dikenal orang. Aksinya yang luar biasa saat di atas arena menjadikan penggemar MMA sulit untuk tidak menontonnya. Salah satu yang sangat dinanti yakni ketika ia memberikan wajahnya untuk dipukul oleh lawannya. Dan aksi itu yang membuat penggemar tak bosan menanti laganya. Tidak hanya itu, Rotang juga sering melakukan aksi konyol saat di atas arena. Dan itu juga yang membuatnya disukai. Apalagi ia juga termasuk petarung yang sangat respect pada lawannya. Terlihat bagaimana ia memeluk lawannya setelah selesai berduel. Tapi perlu diketahui, meski ia terbilang fighter yang lucu dan sangat respect pada lawannya, namun ia juga mempunyai marah yang luar biasa jika ia dicurangi oleh lawannya. Dan kejadian inilah yang membuat Rotang marah, yakni ketika lawannya menendangnya, padahal wasit sedang melerai. Meski kondisi marah, namun Rotang mencoba memaafkannya. Tapi setelah kejadian itu, Rotang kembali membabi buta. Hingga tendangannya membahayai wajah Yuki. Selain Yuki yang membuat Rotang marah, yakni Pekdam, petarung Muay Thai dari Thailand juga. Bisa dibilang ia adalah musuh bebuyutan Rotang. Marahnya Rotang pada Pekdam yakni ketika pertemuan pertama mereka pada tahun 2017. Terlihat bagaimana di laga ini Pekdam mengejek Rotang beberapa kali. Tidak hanya itu, Pekdam juga meremehkan pukulan Rotang. Atas perlakuan itulah membuat Rotang marah besar. Terlihat bagaimana Rotang banyak mengalami kesalahan, hingga berujung pada kekalahan. Jelas penghinaan dan kekalahan itulah membuat Rotang ingin kembali berduel dengannya. Dan benar di tahun berikutnya 2018, keduanya kembali dipertemukan dalam ajang Muay Thai paling bergengsi yakni Raja Damran Stadium. Bukan hanya kemenangan yang diinginkan, melainkan balas dendam dan pembuktian siapa yang paling hebat di antara keduanya. Tidak seperti laga-laga sebelumnya, Rotang kali ini bermain lebih sadis lagi. Terlihat bagaimana raut wajahnya yang cukup serius. Bahkan beberapa kali serangannya sangat berbahaya. Tak terkecuali Pekdam, ia juga bermain lebih kejam lagi. Karena ia tahu Rotang sangat marah padanya, hingga terjadilah saling jual beli pukulan. Bahkan duel yang berlangsung di Bangkok, Thailand ini memberikan tensi yang cukup panas bagi kedua pendukungnya. Setelah melalui 5 ronde yang melelahkan, akhirnya Rotang berhasil meraih kemenangan. Di Thailand, persaingan kedua petarung ini memang sangat ketat. Bahkan warga Thailand menyebutnya sebagai duel abadi atau laga derby. Setelah keduanya mempunyai panggung masing-masing, hingga keduanya merambah ke kancah internasional, yakni dengan bergabungnya mereka di One Championship. Dan benar 2020, keduanya kembali dipertemukan dalam arena yang lebih sengit lagi.
gak jauh berbeda dengan sebelumnya. Mereka masih memberikan penampilan yang mendebarkan. Sama-sama beraliran Muay Thai menjadikan serangan mereka cukup berbahaya, baik dari serangan lutut maupun serangan sikunya. Sayangnya, laga mereka terjadi di masa pandemi, sehingga tidak ada sorak penonton di arena tribun. Padahal semua warga Thailand ingin sekali menonton laga mereka. Meski sama-sama meyakini dirinya menang, namun kali ini Rotang yang berhasil meraih kemenangan. Memang perubahan Rotang sangat signifikan ketika ia sudah masuk di ajang One Championship, baik dari segi ketahanan maupun dari segi serangan. Tak heran sejauh ini ia mampu menjadi monster yang sangat ditakuti di One Championship. Dan benar saja, karena kehebatannya, Rotang saat ini menjadi salah satu fighter terkaya di Thailand. Bukan rahasia lagi, salah satu kekuatan Rotang yakni pada dagunya yang tahan pukul. Bahkan dari saking kuatnya, Rotang biasanya memberikan wajahnya secara gratis untuk dipukul oleh lawannya. Tak heran dengan kekuatannya, ia saat ini dijuluki sebagai The Iron Man atau si manusia besi. Dan julukan lainnya yakni The Tank. Dan lebih mirisnya lagi Sobat Fighter, ada sebagian dari penggemar MMA yang menganggap bahwa Rotang memiliki ilmu kebal, sehingga ia sangat kuat. Terlepas dari anggapan itu, entah percaya ataupun tidak, namun kita semua sepakat bahwa Rotang memang memiliki dagu yang sangat kuat. Dan penggemar MMA sangat terhibur ketika Rotang sudah berlaga saat di atas ring. Memiliki penggemar yang sangat banyak entah di Thailand ataupun di luar sana, hingga di tahun 2018 ia dikontrak dan bergabung dengan salah satu ajang MMA terbaik dunia yakni One Championship. Dan benar saja, saat pertama kali memulai debutnya di ajang One Championship, Rotang dihadapkan dengan salah satu fighter brutal yang dijuluki Samurai dan rajin mengalahkan lawannya dengan KO yakni Sergio Wilson. Laga yang berlangsung di Jakarta ini cukup seru. Pasalnya, kedua petarung sama-sama memberikan perlawanan yang berarti. Terlebih, keduanya sama-sama beraliran Muay Thai. Hingga laga ini sangat menarik untuk ditonton. Meski Rotang sebagai pendatang baru, namun ia menampilkan duel yang sangat memukau. Dengan keberanian dan kekuatannya, Rotang tak pernah mundur. Ia terus maju dan mencoba melancarkan serangan. Memang ia lebih pendek dari Samurai, namun soal jangkauan pukulan dan tendangannya, Rotang mampu menyulitkannya. Dengan kecerdasan IQ-nya, hingga setiap rondenya, Rotang selalu mendominasi pertandingan. Setelah melalui 3 ronde, akhirnya The Iron Man berhasil keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan mutlak. Tidak hanya kemenangan yang ia raih, namun ia juga menunjukkan bahwa namanya patut diwaspadai dalam jajaran top fighter di kelasnya. Dan terbukti di laga selanjutnya pada 7 Maret 2019, ia berhasil menumbangkan salah satu fighter dari Tunisia yakni Fahdi Khalid. Laga yang berlangsung di Manila, Filipina ini sangat seru juga.
karena Rotang kembali menampilkan performa terbaiknya. Meski tidak sampai meng-KO-nya, namun dengan dominasi setiap rondenya, Rotang kembali meraih kemenangan mutlak. In favor of your winner, Rotang Jinwana. Melihat kebintangan seorang Rotang yang tak terbendung, hingga 3 minggu kemudian ia kembali naik ring dan melawan fighter tangguh dari Perancis, yakni Hakim Hamid. Namun kali ini Rotang sedikit lebih berjuang lagi untuk mengalahkan Hakim. Pasalnya Hakim cukup kuat juga untuk ditumbangkan. Dan benar saja, Hakim di laga ini memberikan perlawanan yang berarti. Laga ini sangat sengit karena keduanya sama-sama bermain brutal. Setelah melalui 3 ronde yang mengagumkan, akhirnya Rotang meraih kemenangan tipis alias split decision. Rotang Jinwana. Tidak sampai di situ, 2 bulan kemudian Rotang kembali naik ring dan melawan salah satu petarung hebat dari Kamboja, yakni Sok Tai. Nice left hand work, goes body and head. Laga yang berlangsung pada Mei 2019 ini merebutkan sabuk emas di kelas flyweight atau kelas terbang. Namun, lagi-lagi Rotang masih cukup tangguh untuk ditaklukkan. Dan sepanjang ronde pertama, Rotang unggul jauh atas Sok Tai. Hingga tibalah pada ronde kedua, Rotang berhasil mengeksekusi Sok Tai dengan tendangan kerasnya yang berakhir kemenangan TKO. Sulitnya mencari lawan yang sepadan untuk Rotang, akhirnya ia langsung dipertemukan dengan sang raja dan penguasa di kelas terbang, yakni Jonathan Hunggerty. Ready, go! Laga ini sangat spektakuler karena untuk menentukan siapa raja sesungguhnya di kelas flyweight. Dan benar saja, kali ini Rotang harus mati-matian untuk meraih kemenangan. Bahkan saat ronde pertama saja, Rotang dibuat frustasi oleh sang juara. Namun Rotang masih cukup tangguh untuk ditumbangkan. Meski The Iron Man menerima berbagai serangan keras dari Jonathan, namun semua itu hanya nampak memicu energi dan agresinya. Dan setelah melalui 5 ronde yang keras, akhirnya si tank dari Thailand itu meraih kemenangan mutlak. Hingga Rotang berhak menjadi raja baru di dunia One Flyweight Muay Thai. Uh,